Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mbak Cahyo. Kita hari ini akan mencoba eh, belajar bersama-sama tentang standarisasi dari bahan bubut. Materi ini melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu standarisasi bahan bubut berdasarkan ISO. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah lanjutannya. Jadi kita akan membahas bahan bubut dengan standarisasi dari DIN. Perlu diketahui, DIN ini merupakan salah satu anggota dari organisasi ISO. Jadi DIN ini asalnya dari negara Jerman. Jadi standarisasi DIN ini sudah banyak digunakan untuk peralatan-peralatan atau barang-barang teknik baik di Indonesia maupun di dunia. Pekerjaan-pekerjaan pun juga ada yang sudah terstandarisasi oleh DIN. Jadi sudah bisa dibilang standarisasi DIN ini adalah sudah salah satu standarisasi yang sudah mendunia dan bisa digunakan di manapun. Oke, jadi kita langsung saja mulai ya. Bahan bubut berdasarkan standar DIN. Jadi seperti yang saya utarakan di awal, DIN ini merupakan standarisasi dari negara Jerman. Ini adalah singkatannya, DIN-nya DIN, Dutch Institute for Thermography. Jadi itu adalah bahasa Jerman. Jadi kepanjangan dari DIN itu sendiri. Terus untuk bahan bubut menurut standar DIN ini dibedakan menjadi 10 tipe, mulai DIN 4971 sampai DIN 4981. Ini adalah bahan bubut standar dari DIN. Oke, di sini kita akan bahas, akan tunjukkan satu persatu fungsinya dan ilustrasi bentuknya nanti seperti apa. Oke ya, kita langsung saja, kita mulai. Yang pertama ada ini ini adalah contohnya atau bentuknya. Ini adalah dari bahan mulai DIN 1 sampai 10. Ini ada bentuknya macam-macamnya ini. Biasanya ini satu set kalau kita mau beli di toko-toko perkakas itu sudah dijual ada, dan ini jualnya itu tidak satuan, tapi langsung satu set, satu wadah. Semuanya kita dapat 10 bahan ini untuk bahan standarisasi dari DIN. Ya. Ini adalah bentuk realnya, bentuk aslinya nanti seperti ini. Terus untuk gambar berikutnya ini adalah penggunaannya. Jadi bahan mulai DIN 71 sampai DIN 81 itu bentuknya bentuknya seperti apa, penggunaannya seperti apa. Jadi misalkan untuk yang ini yang saya lingkari dengan mouse ini, yang kursor ini, yang saya lingkari dengan kursor ini adalah penggunaan untuk bobot rata. Terus ini ada untuk tirus dan sebagainya, untuk alur, bobot dalam dan sebagainya. Ini adalah ilustrasi dari penggunaan bahan dengan spesifikasi standarisasi dari DIN. Kita mulai dari yang pertama, bahan DIN 4971. Ini fungsinya kalau kalian mengikuti penjelasan bahan ISO yang pertama, bahan ISO yang kemarin yang saya sampaikan sebelumnya, bahan DIN 4971 ini fungsinya sama dengan bahan ISO nomor 1, yaitu digunakan untuk proses pembubutan memanjang dengan hasil sudut bidangnya ya. Hasil sudut bidangnya atau plane angle-nya. Plane angle itu kemiringan yang saya jelaskan kemarin, kemiringan dari bahan ini sebesar 75 derajat. Dan umumnya digunakan untuk bubut pengasaran. Jadi kalau mau bubut pengurangan diameter secara cepat, makannya banyak, jadi kita gunakan bahan DIN 4971 yang fungsinya sekali lagi sama dengan bahan ISO nomor 1. Ya. Jadi di sini untuk bobot pengasaran ini hasilnya tidak memerlukan sudut siku. Jadi sudutnya berapapun di sini ini enggak masalah. Jadi kita hanya menggunakan bahan ini untuk pengurangan permukaan atau pengurangan diameter dari benda kerja gitu aja. Ya, itu adalah bahan DIN 4971. Kemudian ada bahan DIN 4972.
Bahaden 4972 ini fungsinya ya sekali lagi juga sama dengan pahat ISO nomor 2. Jadi silakan disimak di penjelasan saya sebelumnya pahat ISO nomor 2 itu seperti apa. Terus ini fungsinya ini untuk pembubutan memanjang dan melintang. Jadi pergerakannya ada dua. Kalau yang pertama tadi ini pergerakannya hanya satu arah, kanan kiri, dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, ya, dari kanan ke kiri. Tapi kalau pahat DIN 4972 ini sama seperti pahat ISO nomor 2, ini pergerakannya dua, jadi bisa memanjang dan melintang. Jadi bisa dipakai ke kanan kiri maupun ke samping, ke maju mundur. Jadi kalau saya menunjukkan di sini atas bawah, berarti ini di mesin puput itu adalah realnya itu jalannya adalah maju mundur. Kalau ke samping kanan kiri ini kalau di mesin puput aslinya juga sama ke samping kanan dan ke samping kiri juga. Ini biasa digunakan untuk pembubutan muka, pembubutan permukaan atau facing, dan sudut bidangnya ini sebesar 45. Ini sudut bidangnya ini. Sudut bidang pemotongannya adalah 45 derajat. Biasanya dipakai untuk jumper. Jumper itu seperti yang saya utarakan sebelumnya, untuk menghilangkan ujung benda kerja yang tajam. Jadi untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau operator tergores dari hasil benda kerja yang dibuat. Nah, makanya untuk menghindari itu benda kerjanya harus di jumper. Itu adalah fungsi dari Bahaden 4972. Berikutnya ada Bahaden 4973 dan 4974. Ya, kalau ini berurutan. Ini sama dengan pahat ISO nomor 8 dan ISO nomor 9, yaitu digunakan untuk proses pembubutan dalam. Jadi kalau kita mau membobot dalam hal ini untuk memperbesar lubang atau membuat lubang dengan kedalaman tertentu, itu kita pakai 4973 dan 4974. Bedanya kalau 4973 ini adalah 4973 ini untuk lubang yang tembus. Jadi kalau 474 itu dengan kedalaman tertentu. Kita lihat di gambarnya. Nah, 73 ini 4973. Jadi ini kalau kita mau buat lubang ini menerus sampai ke samping kiri, lubangnya tembus, itu kita pakainya adalah 4973 ini. Jadi dia pekerjaannya lurus. Ya, bisa sampai tembus juga. Tapi kalau 4974 itu sudah diatur dengan kedalaman. Jadi kita mau pakai kedalamannya di sini berapa, nanti hasilnya yang dicapai itu punya sudutnya adalah 90 derajat. Jadi sudutnya adalah siku. Beda dengan 73 ini. Kalau 73 ini dia sudutnya tidak diatur. Jadi pokoknya ini tembus gitu aja, lurus gitu aja. Tapi kalau 74 ini dimaksudkan hasilnya dengan kedalaman tertentu itu, ini dia mempunyai sudut 90 derajat untuk hasil lubangnya. Ya, itu adalah 4973 dan 4974 untuk Bahaden kode 4973 dan 4974. Selanjutnya ada DIN 4975. 4975 ini mempunyai sudutnya, dia bentuknya kecil memang seperti ini. Dia mempunyai plane angle, sudut bidangnya itu 45 derajat, ini 45 derajat. Gunanya itu untuk pembubutan finishing, arah memanjang. Jadi arahnya hanya ke kanan kiri, memanjang. Ya, ini digunakan untuk finishing. Jenis ini digunakan untuk sama seperti pahat DIN 4972 tadi, yang digunakan untuk chamfer. Ya, untuk menghilangkan ujung bidang yang tajam. Cuma bedanya ini lebih kecil lagi, dan digunakan, kalau yang tadi 4972 kan ada dua arah, melintang dan memanjang. Kalau ini hanya memanjang saja. Jadi bedanya di situ. Selanjutnya ada 4976, Bahaden 4976. Ini fungsinya bisa katakan sama dengan ISO nomor 4. Digunakan untuk proses yang memanjang.
Jadi biasanya seperti ISO nomor 4 itu digunakan untuk pahat finishing ya. Jadi untuk penyelesaian benda kerja, jadi untuk menghaluskan benda kerja. Jadi plane angle-nya ini adalah 0 derajat. Jadi di sini benar-benar lurus, benar-benar lurus. Jadi plane angle-nya 0. Jadi digunakan untuk finishing. Pembuatan memanjang, pemakanan relatif kecil. Hasil pemakanan relatif kecil ini proses pemakanannya menuju bidang yang dimakan itu tidak sebesar pahat-pahat sebelumnya. Jadi ini sangat kecil sekali. Makanya ini hanya digunakan untuk pahat finishing saja. Ya, pada umumnya digunakan untuk proses finishing. Itu adalah 4976. Selanjutnya ada Bahadin 4977. Ini sama dengan pahat ISO nomor 5, digunakan untuk proses pembuatan melintang ya. Jadi ini arahnya hanya maju mundur saja. Jadi kalau saya tunjukkan sekali lagi, saya tunjukkan atas bawah, itu berarti kalau di mesin bobotnya itu adalah pergerakan maju mundur. Proses pembuatan melintang, plane angle-nya ini adalah 0. Plane angle-nya ini, sudutnya ini adalah 0, jadi lurus. Hanya digunakan untuk meratakan permukaan benda kerja atau facing. Jadi hanya untuk facing saja, meratakan bagian sisi kanan maupun sisi kiri dari benda kerja. Itu adalah fungsi dari Bahadin 4977. Berikutnya ada Bahadin 4978. Ini sama seperti pahat ISO nomor 3, digunakan untuk prosesnya adalah bisa dua arah, dua proses, yaitu pembobotan memanjang kanan kiri dan proses pembobotan melintang maju mundur. Ya, plane angle-nya ini 93 derajat. Jadi ini ya, sudutnya ini adalah 93 derajat. Biasanya ketika kita mau pakai pahat 4978 ini kita pengennya hasilnya berupa bobot tingkat yang sudah memiliki, yang bisa dipastikan memiliki sudut 90 derajat. Jadi tidak miring, tidak lebih sudutnya, jadi pas tepat 90 derajat. Itu kita pakainya adalah Bahadin 4978. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, arahnya bisa memanjang, bisa melintang juga. Lalu ada Bahadin 4980. Ini sama seperti pahat ISO nomor 6 untuk proses pembuatan memanjang. Ini proses pembuatan memanjang ya, untuk perataan permukaan. Plane angle-nya sekali lagi ini 90 ya. Proses pembuatan bertingkat, bisa dipakai untuk bertingkat. Selisih diameternya tidak terlalu besar. Ini pemakanannya kecil ya, jadi tidak bisa dipaksakan untuk kedalaman pemakanan besar, tidak. Ini hanya kecil saja. Jadi nanti diharapkan dengan pahat ini hasil yang dicapai juga akan halus, akan presisi, akan tepat ya. Jadi itu adalah Bahadin kode 4980. Terus berikutnya ada Bahadin 4981. Nah, ini sama dengan ISO nomor 7. Prosesnya adalah untuk proses alur atau membuat kowaan, membuat saluran ya. Terus bobot bisa digunakan juga untuk bobot potong. Ini adalah bentuknya seperti ini. Jadi ini bisa digunakan untuk memotong benda kerjanya, kita mau potong. Jadi dengan syarat diameter yang akan dipotong itu tidak boleh lebih dari 2 kali mata potong. Yang merah ini adalah mata potongnya. Jadi diameter benda kerjanya itu tidak boleh lebih dari 2 kalinya ini. Kalau lebih dari 2 kalinya ini, benda kerjanya tidak akan terpotong. Jadi tidak akan bisa maksimal, hanya terbentuk alur saja. Ya. Itu adalah Bahadin 4981. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang klasifikasi pahat dengan jenis standarisasi dari DIN dari Jerman, mulai dari 4971 sampai 4981. Ya, saya harapkan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau memang ada yang ditanyakan bisa langsung ke saya. Tetap semangat, tetap
semangat mengikuti apa yang saya sampaikan, terus semangat belajar juga. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf kalau ada yang ada yang kurang atau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.